Rabbul Alamin, yang menjelaskan kepada manusia wahyu Allah. Beliau adalah utusan Allah, perantara di antara Allah dengan makhluknya. Perantara sebagai apa? Sebagai penyampai yang menyampaikan perintah dan larangan Allah. Kita mengenal Allah Jalla wa'ala, apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi kekhususan bagi Allah, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dari siapa? Dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan kita di dalam beragama adalah melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni melakukan ketaatan kepada Allah tanpa perantara Rasulullah SAW. Tanpa perantara Rasulullah SAW yang dimaksud adalah tanpa bimbingan, petunjuk, arahan beliau, tanpa penjelasan dari beliau bagaimana taat kepada Allah. Seseorang tidak dianggap taat kepada Allah kalau dia tidak mentaati Rasulullah, yakni mengikuti Rasulullah, bukan menyembah Rasulullah SAW, mengikuti sunnah beliau untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Alangkah dalamnya makna ayat yang mulia, yang singkat, tapi mencakup segala sesuatu dalam kehidupan keagamaan kita, dunia dan akhirat kita, yang akan membentuk kita beragama dengan cara yang benar atau salah. Ayat yang lain, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, jika memang kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini dalil ittiba', mengikuti Rasulullah SAW. Diuji kecintaan seseorang kepada Allah dengan ittiba'ur Rasul. Kalau dia mengaku cinta kepada Allah, maka buktinya adalah ittiba'ur Rasul. Kalau dia menyatakan bahwa dia cinta kepada Allah, tetapi dia tidak ittiba'ur Rasul di dalam beragama, maka kata ulama, di antaranya adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan pengakuannya itu adalah bohong, dusta. Karena kecintaan kepada Allah dibuktikan dengan ittiba'ur Rasul. Ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul di dalam beragama. Dan hal ini telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah, segala peribadatan harus dibina, didasari karena Allah, walillah, dan karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena sesuatu. Wajib atas manusia menunaikan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang sanggup berjalan ke sana. Maka bersabdalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan di antaranya oleh Al-Imam Muslim, "Khudhu manasikakum," yani khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara-cara manasik haji kamu. Ini masuk dalam rangka ittiba'ur Rasul.
di dalam beragama. Bagaimana manasikul hajj? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat makan, miqat tempat untuk memulai ihram. Qarnul Manazil, Juhfah, Yalamlam, Zulhulaifah. Siapa saja kaum muslimin yang melalui miqat itu, siapa saja kaum muslimin yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah dan dia melalui salah satu dari miqat itu, maka wajib bagi dia untuk ihram. Kalau umrah misalnya, maka dia katakan labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk umrah. Ini ketetapan Rasulullah SAW yang harus kita ittiba'kan. Ittiba'ul Rasul. Kalau kita ihram di bandara Jeddah, maka telah menyalahi beliau. Tidak ittiba'ul Rasul di dalam beragama. Dan ini tandanya kita tidak cinta kepada Allah. Karena mengikuti Rasulullah SAW dalam rangka cinta kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mentaati Allah. Karena itu beliau SAW mengatakan, khudhu manasikakum, ambil dariku cara manasik kamu, sama seperti salat. Imam Al-Bukhari mencatat sebuah hadis dari jalan Malik bin Huwairis. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang perintah salat dalam kitabnya yang mulia. Maka beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Ini ittiba'ur Rasul. Karena itu ulama yang terdahulu, jadi ulama salaf, mengatakan ayat yang mulia ini merupakan ujian bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Padahal orang yang ittiba'ur Rasul di dalam beragama, dia akan mendapat memperoleh keutamaan yang sangat besar sekali. Yang pertama, Allah akan mencintai dia. Yuhibbukumullah. Yang kedua, Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang ittiba'ur Rasul dalam beragama, maka dia akan dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah. Lihat ketinggian, kemuliaan dan keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam beragama. Allah akan mencintainya. Kalau Allah telah mencintainya, maka selamatlah dia dunia dan akhirat. Tetapi karena dia manusia dan berjalan sesuai dengan tabiat manusia yang dapat berbuat salah, sengaja atau tidak, dosa kecil atau besar, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta kepadanya. Dan dia adalah manusia. Manusia berjalan sesuai dengan tabiatnya, yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa, besar atau kecil. Tetapi orang-orang yang beriman tentu tidak terjerumus terus-menerus di dalam dosa-dosa atau kubangan dosa yang sangat besar, yang besar. Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Ayat yang lain lagi dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر